Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan barokahnya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, seperti biasa mari kita teruskan kaji kita, yaitu masih surah Asy-Syu'ara. Kita ulang lagi ya Pak ya, ayat 181. Kembali lagi, kemarin penjelasannya belum. 181. Auful kaila ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين
qalu innama anta minal musahharin. Wa ma anta illa basyarum misluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Laminal kadhibin. Wa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Inna fi dzalika laayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat apa penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Ini yang kemarin ada pernyataan aikah ya Pak ya. Itu ayat yang sebelumnya 176 ya. Kadzabat ashabul aikah al-mursalin. Ya, jadi orang-orang dulu itu ada sebutan al-aikah. Al-aikah itu ada di dalam beberapa penjelasan tafsir, itu dinyatakan suatu tempat. Tempat itu lembah, dan tempat itu yang diiringi dengan pepohonan yang cukup rindang. Jadi inilah yang disebut dengan al-aikah. Ashabul aikah itu penduduk aikah. Letaknya di mana? Letaknya itu ada di Madian. Jadi ini juga persinggahan Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa itu disuruh untuk pergi dari Mesir karena beliau itu akan dibunuh oleh Fir'aun, ya karena apa? Karena dia tidak sengaja memukul orang penduduk Mesir sampai dia itu meninggal. Maka direncanakan akan dibunuh, maka dia pun diberitahu ada orang yang setia. Jadi ada orang yang percaya kepada Musa bahwa Musa itu adalah seorang utusan. Jadi dia ikut rapat dengan Fir'aun. Nah, ketika itu maka dia pun beritahukan kepada Musa, Musa, engkau pergilah dari sini karena engkau akan dibunuh, begitu. Ini menunjukkan ya Pak ya, bahwa orang beriman itu walaupun imannya kecil gitu ya, itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana.
Karena dia rasa cintanya ada, maka dia pun habarkan kepada Nabi Musa. Nah, sehingga Nabi Musa pun nanti ketemu dengan Nabi Syuaib. Dan nanti dinikahkan ya Pak ya. Jadi dinikahkan itu kalau dulu boleh sekaligus dua gitu ya. Adik, kakak, adik. Itu boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Ya, jadi ini pun maharnya kalau dulu itu beliau itu dipekerjakan dengan Nabi Syuaib. Nah, dipekerjakan, setelah sekian lama maka diperbolehkan nikah. Nah, ternyata dia lebih suka kepada adiknya. Boleh, yang adiknya dinikahkan lagi, ngabdi lagi maharnya. Nah, itu Nabi Syuaib itu adalah mertua dari Nabi Musa. Ya. Jadi itulah kisahnya. Jadi disinilah Ashabul Aikah itu adalah lembah yang rendah dan dia itu lebih banyak pepohonan sehingga indahnya itu luar biasa. Nah, diteruskan, ini banyak berkaitan dengan kehidupan kita. Ini yang disampaikan oleh Allah, ini banyak kehidupan kita. Ayat yang tadi dibaca, Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Auful kaila, penuhilah takaranmu. Kail itu takaran ya Pak ya. Wala takunu minal mukhsirin, dan janganlah engkau ini termasuk orang yang mengurangi. Ini pesan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa takaran itu beraneka ragam. Yang penting orang itu bisa memahami, itu takaran. Ya, dulu orang tidak bisa beli literan, tengkulak-tengkulak itu penggantinya ada dengan yang lain. Ada yang dengan batok, ada yang dengan bentuk takaran-takaran nanti ditakar mempunyai kesamaan dengan literan. Ya kan, kalau dulu orang beli literan itu biasanya untuk minyak ya Pak ya. Untuk minyak dulu ya, minyak tanah. Sekarang udah nggak ada ya Pak ya. Ada sih ada, tapi jarang kali ya Pak ya. Kalau dulu kan kayak orang beli jual minyak didorong ada Pak ya. Kalau di Jakarta itu suka keliling, nyak begitu. Sekarang udah nggak ada lagi Pak ya. Pertamina keliling. Sekarang Pertamini. Ya, kalau sekarang nongkrong ya, ngekeliling. Ya, jadi itu takaran. Sama Pertamini juga begitu. Kalau saya kira kalau Pertamini sudah jelas gitu ya, ada garis-garisnya. Nah, itu saya nggak tahu kecurangannya ada nggak, saya nggak tahu ya. Yang jelas di sana itu kelihatan ada goresan. Kalau sekian rupiah, sekian rupiah. Itu kayaknya rada susah ya. Kalau untuk menjadi curang itu rada susah. Kalau di Pertamina yang modelnya itu ada goresannya. Justru yang sangat dicurigai itu yang pakai yang tidak kelihatan, yang tinggal muter gitu ya. Itu sekian liter kelihatannya. Nah, itu ada permainannya. Nah, itu ada programnya, dikulik-kulik gitu ya. Itu sangat riskan kalau itu. Kalau yang kelihatan, yang di pejeng-pejeng di jalan itu kayaknya rada susah. Karena goresannya kelihatan banget kan ya. Goresannya kelihatan. Maka sangat kecil kemungkinan curangnya itu sangat kecil dibandingkan dengan yang putaran. Kalau putaran programnya digores-gores, diputer-puter, itu berubah. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi ya di pom bensin tertentu. Terus ini nggak ada, mobil saya nggak sampai sekian liter, ini jumlahnya lebih. Nah, berarti di situ ada kecurangan. Makanya ini berkaitan dengan kehidupan yang panjang, auful kaila wala takunu minal mukhsirin, ini untuk para pedagang. Untuk para pedagang, janganlah engkau termasuk orang yang mengurangi timbangan itu. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wazinu, timbanglah, bil qistasi, dengan timbangan al mustaqim, yang lurus. Ya, yang tepat. Ya, jangan sampai memberi tidak, mengurangi iya. Ya, kalau tidak bisa menambah, ya pas aja lah gitu ya. Pas aja.
Jangan kita itu mengurangi. Jadi kalau timbangan, ini mohon maaf Pak ya, timbangan itu yang naik turun gitu Pak ya, itu kadang-kadang kalau di warung-warung itu nggak ada yang kelihatan begini, pasti salah satunya diambil atau ditumbangin apa gitu ya, biar tidak kelihatan apa itu lurus atau tidak. Ini yang kadang-kadang sebelah apa itu takaran yang kiloannya itu ditambahin batu gitu ya, atau apa itu paku gitu ya. Ini yang kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah itulah diingatkan, jangan engkau termasuk muhsirin, orang yang mengurangi. Ini ada beberapa cara ya yang seperti itu. Entah itu di tempat timbangan berasnya, timbangan apanya, itu ada embel-embel yang lain. Walaupun kecil itu berkali-kali. Kalau berapa kali timbangan berarti berapa kali dia itu kena sunatan dari paku yang ada di timbangan tersebut. Ini mohon maaf ya, kalau kita lihat itu di warung-warung itu banyak warung yang tidak jujur. Buktinya timbangan itu tidak ada yang wajar. Pasti timbangan itu ditekan salah satunya biar tidak kelihatan berat kemana. Itu seperti itu. Nah ini makanya yang seperti ini diingatkan, wazinu bil qistosil mustaqim, ketika mengadakan transaksi disuruh dengan yang lurus, yang benar. Jangan kita itu curang. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wala tabkhasu, dan jangan engkau ini membuat kerusakan ya, membuat kecurangan ya, kalian tabakhusun nasa ya, jangan merugikan gitu ya, an-nasa kepada orang asya'ahum dengan segala sesuatunya yang menjadi keperluannya itu. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan juga engkau berlebihan ketika engkau membuat kerusakan. Ya terus terang, kalau orang itu memperbaiki sesuatu itu pasti ada yang dirusak gitu kan ya. Inilah ayat Al-Quran itu jujurnya luar biasa. Ya ada sesuatu itu ketika dibangun sesuatu pasti ada yang dirugikan. Umpamanya orang membuat bendungan. Ketika orang itu membuat bendungan itu ditimbang dulu apanya yang lebih bermanfaat. Manfaatnya dengan madorotnya itu lebih besar mana? Kira-kira seperti itu. Ya kan ketika orang itu membuat bendungan, karena biasanya orang itu menempati suatu tempat yang mudah untuk ditempati, yang ada airnya. Pasti di sana itu ada orang yang sudah tinggal di sana. Oleh karena itu ada yang tersingkir. Nah sekarang pertimbangannya itu lebih besar mana manfaat dan madorotnya. Makanya kalau ada pembebasan tanah terus untuk membuat bendungan itu kan suka kisruh Pak ya, suka kisruh antara pengembang dengan orang penghuni yang ada di sana. Makanya Al-Quran itu jelas, ketika orang membuat banyak manfaat memang ada kerugiannya, tapi diingat kerugiannya itu lebih besar atau lebih kecil, manfaatnya lebih besar atau lebih kecil. Nah kalau manfaatnya lebih besar silahkan. Ya kalau dulu itu kan program pemerintah itu jelas ya Pak ya. Kalau orang itu pengembangan dari berbagai sektor, pertanian itu tidak pernah ditinggalkan. Kayak zamannya Pak Harto Pak, itu pertanian tetap menjadi landasannya. Dari pengembangan yang ada, landasan itu yang merupakan kebutuhan pokok itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya ketika dia itu membuat pengembangan, orang kecil itu selalu terangkat. Selalu ada beberapa subsidi gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ada nggak ya subsidi pupuk itu Pak? Nggak ada ya Pak ya? Subsidi ada Pak? Ada ya? Oh ya. Ya karena saya dulu orang petani, biasanya itu kalau ada petani itu dihitung tanahnya berapa hektar gitu mamanya ya. Nanti yang sekian
hektar sekian subsidinya, ada perimbangannya. Itu pakainya girik Pak ya, giriknya disampaikan. Ini ada buktinya, nanti dapat sumbangan dari pemerintah. Ya dulu banyak Pak, kalau sekarang BLT itu saya kurang pas Pak. Dulu itu pada zamannya Pak Harto padat karya ya Pak ya. Iya, jadi ada yang diberikan kepada pemerintah, tidak cuma-cuma. Ya tidak cuma-cuma. Jadi tidak pakai duduk terus dapat, itu enggak. Kalau padat karya umpamanya, mohon maaf ya Pak ya, orang yang nggak punya kerjaan dikasih kerjaan terus ada tambahan gitu kan ya, itu lebih produktif, lebih bagus. Jadi mentalitasnya itu juga mentalitas orang kerja, orang bisa dapat duit ya karena kerja, seperti itu mendidik sekali. Ya tidak langsung ujug-ujug dapat gitu ya, itu ya tidak. Ini teringat di zaman Rasulullah itu ada. Ketika terjadi peperangan, ketika berangkat, itu di sana jangan dikira para sahabat itu iuran. Sampai orang yang ikut perang pun ikut iuran. Ini pendidikan yang luar biasa bagi umat Rasul. Jadi orang yang kaya menyumbang, orang yang miskin pun menyumbang. Karena kalau yang namanya sumbangan Pak, itu jangan lihat apa yang disampaikan besar kecilnya. Kalaupun dia itu katakan nyumbang 1.000 rupiah kali 1.000 berapa? Udah gede. Nah ini, makanya Rasul itu memberikan cara sumbangan itu semuanya disuruh menyumbang. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang tidak menyumbang. Dan kalau orang itu terbiasa dengan istilah menyumbang, itu tidak ada rasa tomak nantinya. Tapi kalau dia itu tiba-tiba dikasih, terus tidak ada dia itu sumbangsi untuk menyumbang, itu ya nanti juga dapat itu. Nanti sifat tomaknya itu akan muncul. Nah ini Rasul itu memberikan contoh yang modelnya seperti itu. Ketika peperangan, semua orang yang dikirim itu nyumbang juga semampunya. Jangan tidak menyumbang. Ini mendidik dia itu tidak tomak. Ya toma itu kan kalau dilihat to itu sudah menduk ya Pak ya. Terus ain itu menganga, sudah gede terus masih menganga. Nah itu toma. Ya, ini biasanya orang yang sudah kaya kurang malek kekayaannya, kurang kenyang, masih menganga, masih nyerobot orang-orang yang miliknya orang-orang kecil yang lebih parah kemiskinannya. Nah ini yang kadang-kadang ada yang orang toma itu dia serakahnya luar biasa. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Wattaqul ladzi khalaqakum, dan bertakwalah kepada yang telah menciptakan kalian. Wal jibillatal awwalin artinya umat-umat terdahulu itu sebagai pembelajaran bagi kita. Umat-umat terdahulu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah itu jelas. Yang kita bolak-balik baca itu ya, yang terakhir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu. Jadi orang yang diberikan nikmat, dia bersyukur. Orang yang diberikan nikmat, dia tidak kufur. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ada pembagiannya. Nanti ada di antara mereka itu yang sesat dan menyesatkan. Diberikan nikmat oleh Allah, malah dia tersesat. Tidak mau mensyukuri. Nanti ada lagi yang menyesatkan. Yang menyesatkan itu siapa? Sudah tidak syukur, malah dia ngajak untuk kufur. Nah, itu yang sesat dan menyesatkan. Kalau sesat itu untuk diri sendiri. Kalau sesat dan menyesatkan untuk dirinya sendiri, bencana, dan untuk dia juga mengajak-ngajak agar ikut serta kena bencana. Nah, ini yang disebut kelompok-kelompok inilah yang ada di dalam Al-Quran, itu seperti itu adanya. Ya kan ya, kalau dijabarkan dari ayat ini nanti ada yang berkaitan dengan ayat ini.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan diingatkan, kalau kalian itu bersyukur maka ditambah oleh Allah. Kalau kalian kufur, ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Nah, ini peringatannya seperti itu. Nanti ada lagi contoh-contoh orang yang bersyukur. Jadi di sana innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi memberikannya orang-orang yang syukur ya karena Allah. Bukan sekedar karena berterima kasih. Tetapi memang karena dorongan karena Allah. Kalau berterima kasih itu kan karena balasan saja, karena membalas dari perbuatan orang lain. Nah inilah wattaqul ladzi khalaqakum, bertakwalah kepada kalian, kepada zat yang telah menciptakan kalian. Wal jibillatal awwalin, dan umat-umat yang terdahulu itu dijadikan pembelajaran. Qalu innama anta minal musahharin. Nah, ini dasarnya orang yang tidak beriman sudah diingatkan oleh Nabi Syuaib, bertakwalah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian, dan cobalah kalian itu melihat kejadian-kejadian masa lalu, yaitu kelompok-kelompok, ada orang yang bersyukur, ada orang yang kufur. Mereka itu ada yang memperoleh nikmat ditambah nikmatnya, ada di antara mereka yang kufur, maka mereka disiksa. Maka dia menjawab, qalu innama anta minal musahharin. Ini Syuaib ini termasuk yang kena sihir gitu. Nah bilangnya seperti itu. Inilah orang-orang yang tidak beriman itu ketika diberikan pembelajaran akan menolak dengan tolakan seperti itu. Dengan tolakan yang menuduh yang tidak-tidak. Wa ma anta illa basyarum misluna wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Ya, kamu ini ya manusia biasa seperti kita. Kata umatnya itu seperti itu. Nadhunnuka laminal kadzibin, aku itu menduga kamu ini termasuk orang yang berdusta, orang yang mendustakan. Nah inilah ada kebiasaan-kebiasaan ketika diutus utusan Allah, orang-orang yang menolak itu dengan pernyataan dusta, dengan pernyataan-pernyataan, tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Ini kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh wahyu, itu banyak contoh. Kalau mereka itu dibacakan ayatnya, dia akan terkagum-kagum. Dia akan merasakan bahwa ini susunan kalimatnya itu bukan sekedar susunan kalimat syair, karena di sana itu ada mukjizat. Tetapi ketika dia sampaikan bahwa ini mim Muhammad, oh sihir, bilangnya seperti itu. Ya seperti umpamanya Ar-Rahman itu kan ya, ketika dibaca di sana ada sahabat yang membacakan untuk orang-orang kafir Quraisy. Nah orang kafir Quraisy itu terengah, ini suara apa gitu. Setelah dinyatakan hadza mim Muhammad, hadzal wahyu, baru mereka oh sihir, bilang seperti itu. Nah itulah orang-orang yang tidak beriman itu pasti seperti itu. Lebih dari itu, biasanya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran agama itu ingin tahu mana buktinya gitu. Maka di sini dinyatakan fa'asqit 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Fa'asqit sakoto, turunkanlah alaina atasku kisafam minas sama, yaitu potongan-potongan dari langit, in kunta minas shadiqin, apabila engkau itu termasuk orang yang benar. Ini kalau kita lihat yaitu mukjizatnya sebagai bukti. Ya kalau orang-orang terdahulu yaitu sebelum Nabi Syuaib, nah di sana ada beberapa nabi dan dia menunjukkan ada bukti sebagai Rasul, umpamanya Nabi Nuh gitu ya. Nah di sana air bah. Ini artinya dia itu nantang. Mana buktinya?
seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Bisa engkau menunjukkan adanya bukti sebagai rasul? Dan dia itu biasanya ada yang bentuknya itu tantangan, ada yang biasanya bentuknya itu yang aneh-aneh, Al-Maidah, makanan gitu ya. Ada yang kalau Nabi siapa itu yang kemarin, yaitu yang meminta Nabi Soleh ya, meminta apa itu onta dan seterusnya. Nah itu banyak yang permintaan-permintaan itu orang-orang kafir itu bentuknya beraneka ragam. Nah kalau ini dia nyatakan, sudahlah potongan-potongan yang dari langit, buktikan bahwa engkau ini sebagai utusan. Dijawab oleh Nabi Syuaib, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Ini masih para nabi itu sabarnya luar biasa, Pak. Walaupun umatnya itu sudah mengolok-olok, menghina, menyatakan sihir, menyatakan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan yang tidak tepat, tetap dia itu mengharapkan bahwa Tuhanku itu mengetahui, lebih mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang engkau perbuat. Sudah diingatkan. Jadi ini biasanya kelas-kelas para wali, Pak ya. Para wali itu biasanya ketika berdakwah dan ketika dakwahnya itu dicemooh, ketika dakwahnya itu dihinakan, dia tidak akan marah. Dia tidak akan langsung terus orang itu menjadi musuh, itu tidak. Ya kalau umpamanya para wali terus menanggapi yang diajak untuk Islam, untuk didakwahi, kok jadi musuh, itu ya berarti nggak wise, nggak bijaksana. Ya jadi dia itu berarti sama dengan orang yang diajak. Jadi orang yang mengajak itu harus lebih bijak. Jangan sampai orang yang mengajak itu marah-marah. Karena yang menimbulkan kemarahan itu biasanya adalah godaan dari sebangsa iblis. Ya ini kan sering sampaikan ya. Ada seorang ustadz, kalau ustadz itu ketika memberikan ceramah, terus ada yang nyeletuk, ada yang apa itu menggoda, itu kan sebenarnya godaan-godaan dari usikan-usikan yang ada di dalam dadanya. Nah usikan-usikan itu muncul yang seolah-olah menghina ustadznya gitu kan. Nah ketika itulah ustadz itu marah. Nah ketika si ustadz itu marah, nah situlah si iblis itu dia berhasil. Oh ternyata si ustadz ini dengan cara ini, ketika dia itu untuk berdakwah, terus dia itu dengan godaan-godaan dari jamaahnya, tidak bisa diajak berbuat maksiat, tetapi kemarahannya tidak bisa dikendalikan. Nah ini ya, jadi para nabi itu sabarnya luar biasa. Yang luar biasa lagi Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ketika beliau itu datang ke suatu tempat, yaitu beliau itu hijrah ya ke Taif ya, di sana ke Taif. Terus ketika beliau itu keluar dari Taif, nah di situ beliau itu berlumuran darah. Malaikat Jibril datang, mau diapakan umatmu ini ya Muhammad? Tapi Nabi Muhammad malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada umatku, umatku itu menyambiti aku sampai berdarah seperti ini karena mereka tidak tahu. Inilah Muhammad Rasulullah. Makanya ini juga untuk umat-umat yang sesudahnya, yaitu untuk keselanjutannya. Kalau umat Muhammad itu berbuat dosa kan dibiarkan, tidak langsung diberikan adab begitu, itu tidak. Ini karena doa Rasul. Diberikanlah kesempatan dia itu untuk koreksi, untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang telah diperbuat sejalan enggak dengan syariat, sejalan enggak dengan Al-Quran, sejalan enggak dengan hadis, sejalan enggak dengan contoh-contoh Rasul dan sahabatnya. Itu diberikan kesempatan untuk hitung-hitung. Nah itulah umat Muhammad itu seperti itu. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, ketika dia itu nentang Rasul, nentang para nabi, dia langsung diberikan adab langsung.
Nah, inilah kelebihan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini teruskan, fakadzabuhu fa'aqadhahum 'adzabu yaumidz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Ya, ternyata mereka itu banyak mendustakannya. Maka dia pun diberikan azab, ya, di sana azab yang sangat-sangat pedih. Karena azabnya yaitu sangat besar. Nah, inilah karena mereka itu sudah diberikan kesabaran, sudah diberikan peringatan penuh dengan kesabaran, tetapi mereka itu tetap dia itu tidak mau menerima dakwahnya. Ya, ini saya kira banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kalau orang itu ada suatu kaum itu berbuat maksiat, sebenarnya sudah Allah peringatkan. Peringatannya yaitu, namun mereka itu kadang-kadang tidak terasa. Peringatan itu bisa langsung kepada dirinya, bisa dari orang lain, bisa dari keadaan-keadaan, firasat-firasat yang ada. Itu biasanya ada pemberitahuannya itu. Cuma kadang-kadang dia itu mengabaikannya. Ya, kalau peringatan yang mudah dipahami itu kan peringatan yang sesama manusia. Ya, jangan begitulah, beginilah. Nah, itu jelas kalau manusia. Kalau peringatan dari Allah, bahasa Allah itu sangat susah. Biasanya yang langsung dengan mimpi, gitu kan? Di sana ada pertanda seperti ini, pakai simbol-simbol. Nah, itulah bahasa Allah yang kadang-kadang kita tidak paham. Makanya kalau orang itu mimpi yang seolah-olah kejadian beneran, itu disuruh jangan bercerita kepada orang yang setara. Sebab apa? Ketika mimpi itu diberikan kepada orang yang setara, terus ada jawaban, ada pernyataan, itulah jawabannya. Ya, jadi jangan seperti itu. Tapi kalau orang itu yang dianggap lebih alim, ketika dia itu menjawab pernyataan ada mimpi, maka orang alim itu akan hati-hati. Setidaknya menyampaikan sesuatu dengan pernyataan yang bentuknya doa. Bentuknya doa. Yang umpamanya ada anak kecil, dia itu mimpi, saya kok kayaknya pernah mimpi ke Ka'bah gitu ya. Kalau dengan sesamanya anak kecil, terus umpamanya mohon maaf dalam tanda kutip, dia itu orang tidak mampu. Oh, itu artinya kamu nggak mungkin sampai ke Ka'bah. Akan seperti itu. Gak mungkin kamu haji gitu kalau orang sebaya. Tapi kalau kepada orang tua, Bu, saya mimpi ke Ka'bah gitu. Oh iya, nanti kamu bisa haji. Nanti kamu bisa haji, makanya kamu mencari rizki yang getol. Kira-kira seperti itu. Ya kan kalau orang tua yang ngomong, kalau anak-anak yang ngomong sesamanya kan pakainya canda. Makanya candanya itulah jawabannya. Hati-hati dengan mimpi-mimpi yang ada. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itulah sebagai tanda, itulah sebagai ayat. Ya, ayat Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, namun demikian kebanyakan orang-orang itu tidak beriman. Ya, ketika Allah berikan peringatan, ketika Allah berikan pertanda dan seterusnya, kebanyakan orang itu menolaknya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah zat yang maha perkasa dan belas kasihan. Perlu diketahui ya Pak ya, di sini ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman itu belas kasihan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Makanya kalau orang itu di dunia itu memperoleh nikmat, itulah sifat Rahmannya Allah. Nanti kalau Ar-Rahim itu beda. Beda itu untuk orang yang beriman saja. Orang yang beriman nanti dia akan memperoleh balasan-balasan sesuai yang telah Allah janjikan. Itulah Ar-Rahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin wallahu a'lamu bissawab.
Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.